Hai, selamat siang anak ibu kelas 9. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Pertemuan minggu lalu kita sudah masuk materi baru, yaitu teks tanggapan. Dan ibu meminta kamu untuk mengidentifikasi informasi dari teks tanggapan dengan menjawab pertanyaan di halaman 154 aktivitas 1. Nah, untuk jawabannya ibu akan jelaskan supaya ini ya, supaya tidak salah. Nanti yang sudah mengerjakan boleh dibuka catatannya di rumah, boleh diperiksa. Kalau sudah benar silakan dicentang, kalau belum boleh diperbaiki. Nah, untuk yang nomor 1 bagian A, pertanyaannya, apa ciri bangsa yang kuat dan tangguh dalam era globalisasi sekarang ini? Ciri-cirinya yaitu di mana masyarakatnya memiliki semangat dan karakter yang positif. Itu dia ya. Lalu untuk yang B, sudahkah bangsa kita memiliki ciri tersebut? Jawabannya belum atau tidak. Karena apa? Seperti yang sudah disampaikan dalam teks tanggapan di halaman 152, disampaikan bahwa banyak di negeri ini orang yang ditemukan atau sosok yang ditemukan tidak tulus, tidak bersungguh-sungguh, senang terhadap hal-hal semu, senang basa-basi, dan lebih memiliki budaya ABS. Apa itu ABS? Asal bapak senang, seperti itu ya. Nah, itu ciri-ciri atau juga memiliki ciri-ciri individualisme. Itu yang membuat bangsa kita ini tidak kuat atau tidak tangguh ya di era globalisasi ini. Lalu yang ketiga, sebuah bangsa dapat maju dan jaya bukan karena melimpahnya SDA atau sumber daya alam ataupun canggihnya teknologi yang dimiliki. Lalu apa yang menyebabkan hal tersebut? Jawabannya, semua bangsa, sebuah negara atau bangsa akan maju itu tidak tergantung pada sumber daya alamnya ataupun teknologinya. Tetapi berdasarkan teks ini sudah disampaikan bahwasanya semua Baik, kita lanjut. Sebuah negara itu tidak akan maju atau jaya disebabkan oleh kekayaan alam ataupun teknologinya, tetapi melainkan dorongan semangat dan karakter bangsanya. Jadi kalau karakter dari atau semangat dari bangsa itu besar, maka sumber daya alam itu bisa kita kelola dengan baik. Nah, sama ada sumber dayanya, fasilitas canggih. Tapi kalau kita tidak mau mengembangkan, ya sama aja bohong, seperti itu ya. Lalu 1D, apa yang mengkhawatirkan dari kemungkinan terjadinya desintegrasi bangsa? Desintegrasi ini sikap untuk memecah belah ya, lebih ke individualisme, memecah belah persatuan, seperti itu ya. Nah, kekhawatiran itu mengakibatkan memudarnya wawasan kebangsaan yang dialami oleh warga negara. Salah satunya yaitu konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial dapat melahirkan desintegrasi ini. Jadi konfliknya itu atau lebih sederhananya bisa ibu katakan yang melahirkan desintegrasi itu sikap individualismenya, tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan orang lain, gitu ya, lebih egois. Itu yang mengakibatkan desintegrasi. Kalau kita kompak seperti leluhur kita yang suka bergotong royong, maka negara atau bangsa kita ini akan maju. Tetapi kalau sikap individualisme kita tingkatkan atau seperti dikatakan di sini konflik horizontal atau vertikal, misalnya di negara kita yang sedang ya marak-marak dibahas tentang agama apa segala macam, itu mengakibatkan desintegrasi, mengakibatkan perpecahan gitu ya. Lebih mengutamakan iya agamaku yang benar begini dan sehingga kita menganggap diri kita benar, agama kita benar, mengakibatkan perpecahan. Dahulu leluhur kita bahkan Indonesia itu merdeka tidak hanya oleh satu agama. Ada berbagai agama, ada berbagai ras, ada berbagai suku yang bersatu sehingga kita bisa mengusir penjajah, seperti itu kira-kira. Jadi dengan adanya persatuan, disintegrasi tidak akan tercipta, tetapi hal atau konflik ataupun
mulai memudarnya rasa cinta kita atau rasa toleransi kita terhadap sesama, individualisme ditingkatkan, itulah penyebab atau sikap yang mengakibatkan desintegrasi bangsa, dan itu yang dikhawatirkan. Karena dulu-dulu kenapa bisa masjid dan gereja itu bisa berdampingan? Karena ada rasa toleransi. Nah, sekarang ini tadi seperti ini kata ditanyakan, apa yang mengkhawatirkan? Memudarnya rasa toleransi atau menghargai sesama umat beragama, itu penyebabnya, seperti itu kira-kira, atau sesama suku bangsa gitu ya. Lalu yang E, bagaimanakah sikap yang dapat merusak karakter individu dan berimplikasi pada rusaknya karakter bangsa? Sekali lagi, bagaimanakah sikap yang dapat merusak karakter individu dan berimplikasi pada rusaknya karakter bangsa? Nah, untuk pertanyaan nomor yang E, bagaimana sikap yang merusak karakter individu dan berimplikasi? Seperti yang Ibu jawab tadi di 1B, adanya sikap suka berbasa-basi, adanya sikap menyenangi hal-hal yang semu, tidak bersungguh-sungguh, tidak tulus. Kan ada orang yang misalnya bekerja supaya dipandang baik sama masyarakat, supaya dipandang baik sama pimpinan, seperti itu, tidak tulus ya. Dia melakukan suatu kerjaan itu ada yang dia cari, seperti itu. Nah, itulah sikap-sikap yang membuat apa tadi, merusak karakter individu. Di luar itu ada juga misalnya dalam kebiasaan suka ingkar janji, saling menyalahkan, mengelak tanggung jawab, tidak tepat waktu gitu kan. Kita sering seperti itu ya. Itu merupakan salah satu yang merusak karakter. Karena apa? Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya jadi kebiasaan. Akhirnya karakter kita jadi berubah. Contoh, kalau terlambat, Ibu rasa kalian pernah mengalami ini, bahkan saya juga pernah mengalaminya. Misal, kamu ke gereja atau ke sekolah. Kalau kamu coba terlambat sekali, besok kayaknya akan terulang kembali. Besoknya lagi akan sering-sering terlambat. Akhirnya jadi sebuah karakter. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan gitu. Nah, misalnya sama temannya udah janji nih. Nah, kita janji ya jam 11 ya di sekolah ya. Oke. Nah, kita datangnya jam 12 atau jam 1. Malah tidak, sangat jauh dari yang sudah dijanjikan. Nah, ketika ada berjanji lagi, ujungnya jadi gini. Nanti dijanjikan jam 12, jam 11, pasti nanti datangnya jam 12, pasti datangnya jam 1 gitu ya. Nah, hal seperti itulah yang membuat karakter individu kita rusak. Ya semoga dari sini kita belajar, dari teks tanggapan ini kita belajar untuk lebih menghargai atau lebih tepat janji, supaya tidak merusak karakter kita. Karena seperti yang katakan tadi, kita lakukan sekali, kayaknya yang kedua jadi nyaman, ketiga makin nyaman, keempat sangat nyaman, yang kelima ya udah jadi karakter, kebiasaan untuk kita, seperti itu ya. Jadi itu adalah sikap yang merusak karakter individu, yang ya tentu merusak karakter bangsa, karena bangsa itu berasal dari individu-individu atau kita-kitanya. Kumpulan dari bangsa itu kan komponen-komponen atau kumpulan dari masyarakat. Jadi kumpulan dari masyarakat itu siapa saja ya kita rusak, teman kita juga, teman yang lain-lain. Akhirnya bangsa ini menjadi seperti itu ya. Harapannya sih dengan pelajaran teks tanggapan ini, ya saya juga jadi agak terpukul juga. Tadi saya mau juga melakukan hal seperti itu ya. Ketika misalnya buat janji agak kurang tepat waktu. Nah, itu merupakan salah satu kerusakan karakter bangsa. Nah, kedepannya saya tadi sudah berjanji dan saya akan harus ubah seperti itu ya. Nah, untuk yang kritikan dan pujian, untuk pujian itu ada dia di sini, katanya di sisi lain globalisasi juga membuktikan bahwa bangsa yang kuat dan tangguh akan sanggup mengubah berbagai tantangan itu menjadi peluang yang menguntungkan. Itu pujiannya. Terus bangsa Indonesia sejatinya adalah bangsa yang memiliki karakter positif. Dia memberikan pujian loh. Dia mengatakan bahwasanya bangsa Indonesia itu memiliki karakter yang positif dan kuat. Salah satu dari karakter itu adalah memiliki semangat juang untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Itu pujian. Nah, untuk kritikan,
Untuk kritikan di sini yang disampaikan tadi, selanjutnya hal lain yang disampaikan di negeri ini cukup banyak ditemukan sosok-sosok yang tidak tulus, tidak bersungguh-sungguh, senang terhadap hal semu, senang basa-basi, lebih mudah ABS asal Bapak senang. Atau juga tadi ada disampaikan memiliki kebiasaan saling menyalahkan, ingkar janji, mengelak dari tanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu termasuk kritikan, mengkritik masyarakat Indonesia yang memiliki karakter-karakter yang tidak baik atau tidak positif gitu kira-kira ya. Nah, itu untuk bagian mengidentifikasi informasi dari teks tanggapan berjudul pembangunan karakter atau character building sebagai modal menghadapi tantangan global. Nah, sekarang kita lanjut ke menyimpulkan isi tanggapan. Menyimpulkan isi tanggapan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pastinya kau baca dulu teksnya dengan baik. Yang kedua, menentukan kalimat utama atau pokok pembicaraan dari setiap paragraf. Lalu yang ketiga, membuat kesimpulan. Jadi baca dulu, lalu ambil inti-inti atau pokok-pokok dari setiap paragraf, jadikan satu. Lalu dari ide-ide pokok itu tariklah, jadikan dia satu paragraf. Yang ide-ide pokok tadi, setiap paragraf itu jadikan satu paragraf. Dari situlah tariklah sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu bisa diambil dari teks, bisa juga kamu simpulkan dengan bahasamu sendiri. Jadi untuk itu, untuk menyimpulkan itu tadi sudah ada. Boleh juga kalau kurang mengerti dengan penjelasannya, boleh buka buku paketmu halaman 155. Di sana sudah ada cara-cara atau langkah-langkah menyimpulkan isi teks tanggapan. Lalu setelah itu kerjakan aktivitas 2 di halaman 155. Kamu diminta menyimpulkan isi teks tanggapan berjudul Perempuan Jawa dalam Sri Sumarah dan Bawuk karya Umar Kawam. Dia berada sampai halaman 156. Jadi yang kamu kerjakan itu adalah aktivitas 2 yang berada di halaman 155 sampai 158. Jadi tugasnya ini ya. Mana tadi? Ini ya. Ini tugasnya halaman 158. Ini dikerjakan, boleh kerjakan di buku paket, boleh di buku catatan. Kalau sudah selesai, foto, screenshot, kirim ke Ibu atau ke GCR. Oke? Itu saja Ibu rasa pertemuannya. Tolong ya untuk kelas 9. Malu sama anak kelas 7. Anak kelas 7 itu rajin-rajin mengerjakan tugas. Masa kalian kelas 9 kalah. Kita berdoa bersama-sama supaya pandemi segera berlalu. Kita bisa mengikuti proses pembelajaran tatap muka di sekolah kita. Oke? Baik, itu saja pertemuannya. Kalau ada yang kurang paham boleh tanyakan. Kalau sudah paham silahkan dikerjakan. Itu saja. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Selamat siang.